secara domestik atau internasional, cross border tax. Dan yang juga minatnya tinggi di sini adalah tax planning ya, perencanaan pajak. Bagaimana mengatur perpajakan secara efektif ya, supaya bisa lebih efisien dalam koridor peraturan tentunya. Dan salah satu jasa yang cukup sekarang eh, permintaannya tinggi ini adalah transfer pricing documentation ya, pembuatan laporan transfer pricing. Nah, jadi kalau untuk biasanya untuk perusahaan lokal yang punya grup usaha dan terjadi penjualan antar anak perusahaan ya atau perusahaan sister company ya yang saling related ownernya sama, nah itu butuh tuh laporan transfer pricing documentation kalau ada transaksi jual belinya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan asing yang punya holding di luar negeri dan punya anak-anak perusahaan di Indonesia, nah biasanya kan mereka juga ada tuh transaksi jual beli atau transaksi eh, service ya, pembebanan di jasa manajemen atau bayar royalti dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus ada permintaan untuk pembuatan transfer pricing documentation. Nah, ini jasa yang salah satunya bisa diberikan oleh kantor akuntan publik. Dan biasanya juga banyak nih permintaan untuk edukasi dan pelatihan pajak ya. Karena begitu kompleksnya peraturan pajak di Indonesia yang mungkin membuat orang umum ya, wajib pajak secara umum kesulitan. Jadi mereka butuh adanya edukasi dan pelatihan pajak, tapi juga bisa memberikan jasa-jasa seperti itu. Dan salah satunya yang menarik di sini Global Mobility Service ya, Global Tax Expatriate. Jadi seperti yang kita tahu, PMA-PMA di Indonesia nih, perusahaan-perusahaan asing, biasanya mereka punya expatriate, tenaga kerja asing yang berasal dari negara asalnya, atau dari negara lain yang dikirim bekerja di Indonesia, atau orang Indonesia yang bekerja di perusahaan asing yang dikirim ke luar negeri. Jadi WNI di sini, yang dikirim bekerja di luar negeri. Entah itu di Singapura, Malaysia, atau di Amerika, atau di Inggris, dan lain sebagainya. Mereka sebagai tenaga kerja individual yang entah mereka dari luar negeri masuk ke Indonesia atau WNI yang dari Indonesia bekerja di luar negeri, nah itu perpajakannya kompleks ya. Nah, kita sebutnya itu Global Mobility Service untuk jasa perpajakan untuk individu-individu ekspatriat atau WNI yang bekerja di luar negeri. Dan biasanya mereka tidak sanggup mengerjakan pajaknya sendirian karena melibatkan peraturan perpajakan yang kompleks yang antar dua negara. Nah, ini peluang bisnis yang bagus buat kantor akuntan publik ya. Dan tentunya ini skill khusus nggak semua bisa. Jadi kalau bisa dikuasain, ini bisa jadi major player ya di Indonesia untuk memberikan jasa-jasa seperti ini. Oke, next. Oke, syarat menjadi konsultan pajak. Nah, seperti yang tadi kita bahas ya. Kalau mau jadi konsultan pajak, eh, yang bisa kita berikan jasanya melalui kantor akuntan publik ya. Nah, ijazahnya nih paling rendah adalah mesti lulus D3 program akuntansi ya atau program studi perpajakan paling sedikit D3. Tapi lebih baik sih D4 atau S1 ya. Kenapa? Karena itu nanti berpengaruh ke ikut ujian sertifikasinya ya. Karena kalau cuma D3 cuma bisa ikut yang sertifikasi A, di mana sertifikasi A itu level A ini jasa perpajakannya cuma bisa diberikan kepada individu OP ya, objek pajak pribadi lokal. Cuma bisa ngelayanin WNI ya. Kalau sertifikatnya A, kalau sertifikatnya B eh, mau diambil syaratnya apa? Ya selain lulus D4 atau S1 atau dan harus punya sertifikat A-nya dulu baru boleh ikut yang sertifikat B. Di mana sertifikat B ini nanti bisa memberikan jasa perpajakan kepada perusahaan yang lokal ya. Jadi perusahaan lokal di Indonesia, PT, PT-PT lokal atau CV ya, atau firma atau persekutuan ya apapun badan usahanya harus yang lokal kalau sertifikat B. Nah, setelah sertifikat B ada yang sertifikat C. Ya, salah satu persyaratannya harus dulu ya. Sertifikat B-nya baru boleh ikut ujian sertifikat C. Nah, kalau C ini bisa ngurus jasa perpajakan untuk PMA dan ekspatriat asing. Nah, jadi ngurus individu asing pun harus sertifikatnya C.
Nah, jadi kalau bisa lulus sertifikat A, B, dan C ini bisa memberikan jasa perpajakan. Ya, saya sendiri ikut ujiannya waktu itu untuk sertifikat A, B, dan C ini. Penuh perjuangan, kesulitannya tinggi, tapi hasilnya besar nanti kalau bisa lulus ya. Jadi emang ini ya journey lah, perjalanan kalau mau ikut menjadi konsultan pajak ya. Tingkat kesulitan ujiannya juga cukup tinggi, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Bisa dijalanin. Oke, next. Halaman selanjutnya. Oke. Mohon izin Pak, sepertinya ada gangguan di device. Oh, ada gangguan di device. Oke, sambil tunggu. Jadi saya tambahin informasinya ya. Jadi kalau mau ikut USKP ini sekarang ujiannya ini dijalankan oleh pemerintah dan kalau tadi kan ikut ujian CPI bayar ya. Sekarang ikut ujian USKP nih masih gratis nih ya. Jadi peluang nih buat adik-adik mahasiswa yang mau ikut nanti ujiannya begitu lulus D3 atau S1-nya ya. Buru-buru daftar selama masih gratis. Kan lumayan kan? Nggak bayar. Nah, kalau nanti pemerintah berubah pikiran ada tarif-tarifnya kan ada biaya. Kalau sekarang masih gratis nih, cuma rebutan daftarnya. Jadi begitu lulus buru-buru daftar ya, selama masih gratis. Oke, kita lanjut untuk mata ujian USKP di sini ya. Ujian sertifikasi konsultan pajak. Ini materi-materi ujiannya. Kalau yang level A itu PPH, itu pajak penghasilan OP ya, SPT OP, terus ada ujian PBB, pajak bumi bangunan, ada ujian PPH potong pungut ya, PPH pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, terus ada ujian kode etik profesi ya, dan terus ada ujian KUP ya, PPN, PPH badan. PPH badan nanti di B ya, sampai PPN nih kalau yang A. Kalau yang B ujian, nah kalau A kan 6 subjek, kalau yang B 5 subjek tuh. Ujian yang mulai dari KUP, PPN, PPH badan, PPH potong pungut ya, sama akuntansi perpajakan. Jadi kalau yang A lebih fokus ujian ke ngurus yang individu, kalau yang B itu fokus ujiannya di badan, wajib pajak badan, wajib pajak perusahaan ya. Kalau yang C juga sama, wajib pajak badan tapi PMA ya, jadi cross border perpajakan. Nah, jadi makanya di C ada ujian pajak internasional. Nah, yang C ini cukup berat. Kenapa? Ujiannya sebagian materinya pakai bahasa Inggris. Kenapa wajib pakai bahasa Inggris? Ya namanya juga ngurus PMA ya. Mau nggak mau kita mesti bisa bahasa asing, terutama Inggris ya, karena harus koresponden sama ekspatriatnya kan. Jadi nggak ujiannya pun di sini dibuat harus bisa bahasa Inggris. Nggak semua subjek, tapi ada beberapa subjeknya itu ujiannya semua pakai bahasa Inggris. Ya walaupun sekarang perkembangannya nggak semua perusahaan dari Amerika atau US atau dari Asia atau Eropa semuanya wajib bahasa Inggris. Sekarang muncul klien-klien baru yang terutama yang dari Cina ya. Mereka ada persyaratannya konsultannya mesti bisa bahasa Mandarin tuh ya, atau dari Jepang ya, mereka harap ada konsultan pajak yang bisa bahasa Jepang, yang konsultan pajak di Indonesia atau yang dari Korea ya. Nah, itu harapan-harapan dari kliennya. Oke, next. Oke. Nah, jadi kan jasa yang diberikan di sini customernya siapa aja? Kalau kita punya sertifikat, kita udah lulus ujian USKPA ya. Jadi bersertifikat konsultan pajak yang level A, itu jasa yang bisa diberikan kalau yang A cuma WP orang pribadi ya, individual dalam negeri. Nah, kalau yang WP, kalau yang sertifikatnya lulus yang B, jadi kalau mau ikut B kan harus lulus yang A dulu, baru bisa lanjut yang B. Yang B itu cakupannya nambah, bisa OP pribadi sama WP badan dalam negeri. Nah, jadi kalau yang A itu nggak boleh tuh kasih servis ke WP badan dalam negeri atau WP orang pribadi luar negeri atau WP badan luar negeri ya sebenarnya. Kalau ketahuan ada sanksinya.
Nah, makanya disarankan kalau mau jadi konsultan pajak yang lengkap, mesti sampai C. Jadi bisa ngurus sekalian WP orang pribadi luar negeri sama WP badan luar negerinya. Jadi servisnya bisa lebih komplit untuk jasa perpajakan. Ya. Terus kalau untuk ujian OSKP kayak gini ya, kalau nggak lulus gimana? Ya ngulang, yang nggak lulus aja. Yang udah lulus ya nggak usah diulang. Ujiannya juga online sekarang ya, jadi kan diselenggarakan sekarang diatur sama pemerintah ya, bekerja sama dengan KP3 SKP. Ujiannya juga online, multiple choice ya. Atau sekarang sih harus datang ya. Kalau dulu waktu zaman COVID online, sorry. Sekarang sih udah harus datang. Ya, saya udah kelamaan nggak ikut ujian ya. Terakhir ikut ujian lulus di tahun 2017 ya, yang untuk C-nya ya. A-nya malah udah lama, udah 20 tahun yang lalu. B-nya juga sama, udah hampir 20 tahun yang lalu. Oke, next. Nah, di sini untuk kompetensi utama konsultan pajak. Di sini ya tentunya harus punya integritas ya dan profesional, juga mesti punya pemahaman dan interpretasi undang-undang perpajakan yang baik ya, kemampuan analisis angka, karena jasa perpajakan ini kan muaranya transaksi laporan keuangan ya. Jadi sebenarnya kalau mau jadi konsultan pajak itu kemampuan accountingnya, akuntansinya itu mesti baik, sangat baik, dan juga punya kemampuan audit, terutama untuk ngurus klien-klien yang diaudit ya. Karena ini kalau saya lihat triangle nih, saling berhubungan, akuntansi, pajak, dan audit ya. Terutama ngurus kalau perusahaan asing, nah di sini kan harus punya kemampuan bahasa yang asing ya. Paling sedikit harus bisa Inggris. Kalau bisa yang lain, tambahan lebih bagus lagi, advantage. Misalnya jago bahasa Mandarin ya, bisa tangkap banyak klien-klien dari Cina tuh. Ya. Terus keterampilan komunikasi dan presentasi, nah ini penting karena ini kan mau jelasin ke kliennya ya. Dan sekarang adaptasi teknologi, karena sekarang kan pakai Cortex dengan segala macam kerumitan dan permasalahannya, wajib pakai Cortex. Yang mau nggak mau kan harus bisa dikuasain. Nah, kalau ngerjain Tipidoc itu ada softwarenya lagi sendiri. Bisa pakai Oriana atau bisa pakai Royalty Range atau bisa pakai yang lain. Nah, itu mesti beli lagi tuh softwarenya. Sas- dan tidak murah ya. Kalau mau masuk ke jasa servis seperti itu, fee-nya aja itu, aduh kalau Oriana mahal nih. Per tahunnya aja bisa kena 40.000 euro rental softwarenya ya. Jadi ya segmented tapi fee-nya ya oke, ya cukup tinggi. Tinggal pinter-pinter nyari kliennya aja deh. Dan harus punya kemampuan adaptif dengan perubahan ya. Oke, next. Nah, jadi our journey to build professional tax consultant firm. Ya, ini perjalanannya. Kalau mau jadi konsultan pajak, ya mesti punya foundationnya dulu kan. Foundationnya ya paling basic lulus kuliah dulu ya. Buat adik-adik yang masih kuliah harus lulus kuliahnya dulu. Entah itu D3 atau S1, D4 atau S1 ya. D3, D4 atau S1 harus lulus S1. Terus segmentasi nih, fokus langsung mau menjadi konsultan pajak jadi ya spesialis istilahnya. Jadi di target positioning semuanya tahu mau jadi konsultan pajak, eh, bekerja di kantor akuntan publik tentunya ya. Dan udah target nih, target marketnya siapa? Nah, target marketnya biasanya kan kita ini ya, kalau tadi kalau lulus ujian A kan baru bisa ngurus orang pribadi, individu lokal Indonesia ya WNI. Kalau untuk B udah bisa ngurus perusahaan tapi lokal juga. Nah, kalau mau semua ya lulusin C-nya. Bisa sampai ngurus individu asing dan perusahaan asing. Jadi positioning, semua orang tahu kalau kita konsultan pajak yang kompeten. Nah, branding perlu nih. Kalau saya lihat kita mesti posisiin diri kita sebagai konsultan pajak yang punya kompetensi yang tinggi tentunya ya, kemampuan teknisnya bagus,
Terus semua orang tahu kalau kita ini konsultan pajak yang kompeten. Nah, kalau mau jadi kita branding diri kita, branding kantornya, ya kalau mau lebih advance lagi, lebih maju lagi, punya rekanan atau afiliasi asing yang fokus di perpajakan, itu ngebantu tuh brandingnya ya. Nah, brandingnya aja sampai 2 kali. Jadi perlu ini branding ini perlu karena kalau nggak di branding nggak ada yang tahu kita punya service perpajakan seperti itu. Nah, selanjutnya continuous improvement ini yang juga sangat penting. Kenapa? Karena peraturan pajak itu kan berubah-ubah ya. Softwarenya aja sekarang ganti jadi Cortex. Kalau dulu kan pakai DJP online dan software-software yang sebelumnya itu udah nggak kepake lagi. Nah, jadi ya mesti improvement, entah itu di sisi software atau di sisi peraturan perpajakan ya. Jadi mesti ikut pendidikan profesi berkelanjutan. Nah, IAPI juga di sini banyak ya kasih pelatihan-pelatihan perpajakan. Jadi adik-adik semua bisa nih join nih ikut PPL-nya ya, pendidikan profesi berkelanjutan. Kalau yang mau fokus di perpajakan, kan bisa milih nanti segmen-segmen pelatihannya yang fokus di perpajakan ya. Nah, jadi ya harus branding sih sama tingkatin sih ya. Ikut ujian sertifikasi konsultan pajak nih, ya harus ikut. Nah, karena kalau nggak berizin ya kurang lengkap ya jadi konsultan pajak nih. Karena klien tuh percaya kalau kita punya sertifikasi sama license. Oke, next. Nah, jadi foundationnya untuk membangun kantor konsultan pajak di sini ya. Eh, Sebenarnya kan jasanya ini bisa di lewat CAP. Kalau mau lengkap sebenarnya di CAP ya, karena CAP itu kan jasanya paling lengkap. Bisa audit, bisa pajak, bisa accounting, bisa consulting, advisory. Jadi mau bikin kantornya ya sebaiknya langsung di CAP aja, karena itu yang udah paling lengkap. Jadi bisa ngerjain semua. Nah, yang nomor satu paling penting nih izin. Nah, karena itu, kalau bikin cup kan tadi kita udah belajar ya dari Pak Teo sama Pak Masun, ya kan mesti ikut ujian sertifikasi akta publiknya dulu tuh. Ntar bisa apa bangun kantornya. Tapi kalau nggak mau bangun kantor, langsung join ke KP yang udah ada, ini bisa langsung fokus. License-nya langsung fokus ambil ujian sertifikasi konsultan pajaknya. Nanti join ke KP yang sudah ada, nanti gabung sebagai sebagai tax partner. Ya. Atau mungkin ngerintis dulu jadi tax staffnya dulu, nanti jadi senior tax, naik ke tax manager, nanti bisa jadi tax partner di KAP tersebut. Ya, kalau mau fokus di perpajakan ya license-nya tadi ikut ujian sertifikasi konsultan pajak ya. Jadi ini melalui KP3 SKP dikoordinat oleh pemerintah, biayanya masih gratis. Ujiannya sekarang udah onsite ya. Bisa daftar di berbagai kota, walaupun rebutan, tapi biasanya di kota-kota tertentu itu masih ada kuota ya. Kalau jadwal ujiannya kapan? Nah, biasanya itu akan diumumkan secara berkala tuh oleh KP3 SKP ya. Ujian yang akan dilakukan periodenya kapan aja, setahun tuh biasanya bisa 3 kali ya, 3 atau 4 kali. Nah, jadi diperhatiin tanggal-tanggalnya, nanti daftar. Biasanya dikasih waktu buat daftar, tapi rebutan ya. Terutama untuk Jakarta, waduh rebutan tuh. Bali juga ramai banget. Nah, mungkin di kota-kota lain lebih sepi, bisa dipilih. Ya, jadi jadwalnya bisa dilihat nanti. Eh, Tanggal fixnya itu setiap tahun suka berubah ya. Jadi mesti perhatiin benar-benar tanggal pengumuman ujiannya untuk bisa kita dapat lulus ujian. Karena yang paling penting nomor satu license, nomor dua skill. Ya tentunya harus kalau mau terlibat di jasa perpajakan ini kita mesti punya skill yang mumpuni, yang kompeten. Makanya salah satu pengukuran kan lulus ujian sertifikasinya. Karena begitu lulus kan berarti punya pengetahuannya, skillnya. Nah, udah punya license, udah punya skill, tapi yang paling penting apa di sini? Experience. Ya. Jadi mesti tetap punya pengalaman.
Ya, kalau cuma lulus ujian doang, secara teori, tapi nggak pernah kerja jadi konsultan pajak, ya biasanya kurang maksimal tuh. Jadi terlalu textbook, ya. Ya textbook bagus sih, cuma tetap di lapangan kan beda ya sama secara teori. Nggak terlalu beda, tapi ya cukup berbeda. Dan berbagai industrinya itu kompleks. Sementara yang kita belajar itu secara teori kan terbatas. Nah, apalagi untuk industri-industri khusus ya, kayak pertambangan, kayak eh, sekarang e-commerce, ya. Nah, ini banyak tantangannya. Nah, karena itu sebaiknya ya punya pengalaman bekerja di KP untuk di bidang jasa perpajakan ini. Ya, edukasinya termasuk PPL-nya segala macam itu kan tetap harus berkelanjutan karena harus dijaga kompetensinya. Jadi belajarnya itu nggak berhenti begitu kita dapat sertifikasinya. Ini ibaratnya apa ya? Kalau disebut eh, belajar secara terus-menerus seumur hidup, ya, untuk jaga kompetensinya, baik sebagai CPA atau sebagai nanti untuk sertifikasi konsultan pajak. Oke, next. Nah, untuk segmentasi konsultan pajak ya, jenis kliennya ini macam-macam, tergantung kita mau positioning diri kita di mana. Ya, tapi semuanya pasti ngarepin punya klien perusahaan besar ya, multinasional atau list company. Tapi itu biasanya kompleks banget. Kalau nggak sanggup ngurusin, biasanya ya kita bisa skop sampai ke perusahaan menengah aja atau kecil, SME atau UMKM. Atau kalau nggak mau ngurusin perusahaan, ya bisa fokus ngurusin individunya aja, ya. Atau startup atau digital ya, bisnis di sini. Nah, kebutuhan layanannya pun luas kan, banyak kan. Kalau kita nggak mau ngerjain yang kompleks-kompleks, cuma mau ngurus compliance doang, kepatuhan, SPT badan, SPT bulanan, bisa. Tinggal kita fokusin di sana. Cuma kalau mau maju kantornya ya biasanya service-nya mesti diperluas, jangan cuma di compliance saja. Jadi mesti berani masuk ke tax planning, ya. Terus untuk restructuring perpajakan, tax dispute ya, sengketa. Jadi sidang sengketa pajak di pengadilan ya mesti berani masuk. Atau kalau nggak mau ikutin service-nya semua, cuma mau fokus di edukasi dan training doang juga bisa. Karena banyak yang butuh training, ya. Industri macam-macam, ya, di sini. Peraturannya juga berbeda-beda. Kan di tiap perusahaan dia ada ketentuannya sendiri tuh. Termasuk accounting PSAK-nya juga banyak kan. Di industrinya kan beda-beda. Di sini mau energi, mau keuangan, manufaktur, digital atau properti. Semua punya karakteristiknya sendiri. Aturan pajaknya juga biasanya mereka cukup spesifik di berbagai industri. Nah, itu boleh bisa difokusin tuh mau masuknya industri mana atau mau ngerjain semua. Ya berarti mesti rajin belajar sama baca kalau mau bisa semua. Nah, untuk lokasi atau regulasi, nah mau fokus untuk ngurusin klien domestik doang atau mau yang internasional cross border. Kalau mau yang domestik doang ya fokus di peraturan-peraturan yang ngatur perusahaan lokal. Tapi kalau mau ngerjain yang cross border, kayak tadi ya, global mobility service buat ngurusin ekspatriat atau mau ngurusin eh, transfer pricing atau mau ngurusin transaksi perpajakan antar negara, cross border company restructuring segala macam. Makin kompleks biasanya nanti positioning kita makin bagus, ya biasanya fee mengikuti lah. Makin kompleks, makin sedikit yang bisa, fee-nya makin premium. Dan untuk tingkat literasi pajak biasanya sih karena Cortex ini kan cukup rumit ya. Jadi tingkat literasi pajaknya kembali jadi rendah karena banyak yang belum bisa Cortex. Nah, kliennya butuh kan edukasi, butuh eh, di guide lah istilahnya, dibantu ya. Jadi kemarin aja karena Cortex-nya terlalu rumit, banyak OP ngontek saya, padahal saya kagak kenal ya. Dia minta di review yang dia ngerjain. Ini dia ngerjainnya bener kan nih, kok jadi kurang bayar, ini banyak banget. Padahal ternyata cuma salah ngeklik doang di Cortex-nya. Tapi mereka mau bayar buat review, misalnya bayar 1-2 juta, nggak apa-apa deh. Kan dia salah ngisi di mana sih? Nah, karena tingkat literasi pajaknya mereka jadi rendah lagi nih untuk Cortex. Nah, di situ ya banyak peluang lah istilahnya. Oke, next. Oke, jadi target kantor konsulen pajak di sini bisa perusahaan besar,
Ya kalau mau cepat maju yang ngurusin perusahaan-perusahaan besar, UMKM bisa, individu bisa, startup bisa, atau ngurusin legalitas dan perizinannya aja juga bisa. Ya tergantung nih kita mau masuk segmennya mana, atau mau sikat semua. Ya tentunya mesti ngukur manpower sama kemampuan kita ya. Bisa nggak ngurus semua, kompetensinya ada nggak? Oke, next. Nah, kalau kita lihat positioningnya untuk membangun kantor konsultan pajak, kalau lihat kuadrannya kan, ya sama labelnya. Nah, di situ biasanya kita lihat ya, kalau entry level kan ya limited resources, narrow client base. Nah, itu kan kantornya kita masih kecil nih, masih startup. Nah, begitu atau kita mau membesar nih, broad but basic. Jadi kita udah mulai bangun kantornya lebih banyak servisnya, tapi fokusnya masih ke yang basic-basic dulu. Kayak tadi tax compliance dulu. Belum berani ngambil yang kompleks. Belum berani ngurusin pemeriksaan pajak. Nah, paling tax compliance sama SP2DK deh. Nah, mulai nih. Kita mau berkembang specialist needs. Jadi high expertise in focus area. Misalnya transfer pricing, treaty interpretation, atau tax litigasi ya. Pemeriksaan pajak, pengadilan pajak, global mobility service. Makin high expertise, nanti banyak servisnya datang sendiri. Kliennya jadi kita nggak nyari, jadi mereka yang nyari kita karena nggak banyak yang bisa ngerjain itu. Nah, atau mau jadi strategic expansion, jadi full service firm ya, kantor yang full service, semua sistemnya ada, softwarenya ada, ya manpowernya mesti kuat. Jadi ini bicara secara nasional ya, seluruh Indonesia cakupannya, termasuk dikembangkan lagi sampai international reach. Nah, tentunya ini butuh international affiliation atau networking nih. Jadi kantornya mesti ada rekanan asing karena dari mereka biasanya banyak klien-klien referral nih dari luar negeri. Kalau kita udah mau strategic expansion, bikin kantornya paling gede, arahnya ke sana. Ya, oke. Next. Nah, langkah-langkah brandingnya kantor konsultan pajak di sini. Ya, jadi mesti identitas patungnya nih, bangun citra personal ya. Jadi dari individu kitanya sendiri nih. Jadi kita mesti bangun citra personal, profesional dari pendiri atau partner utama sebagai wajah dari nilai sebagai wajah kantor kita ya. Kita partnernya, kita mesti punya sertifikasinya, profil kita. Ya, sekarang kan eranya digital ya. Bangun profil mungkin di LinkedIn atau di mana ini profesional biar semua orang dari berbagai area dari lokal Indonesia atau dari luar negeri bisa nge-view profil kita ya, melihat profil kita. Nah, di situ banyak opportunity datang kerja. Terus mesti punya tim yang kompeten, staff profesional. Nah, ini kesempatan nih buat adik-adik mahasiswa nih. Mahasiswa yang mau join jadi staff profesionalnya, masuk ke CAP, misalnya fokus ya, mau jadi konsultan pajak. Nah, ini kan kantornya butuh tim. Nah, di sini adik-adik join jadi staffnya dulu, karena baru belum ada pengalaman ya, baru lulus. Mulai dari junior, nanti belajar, dapat experience, ikut sertifikasi konsultan pajaknya. Nah, nanti prosesnya kan memberikan pelayanan profesional, jadi nyediain jasanya, yang terstruktur ya. Terus kita mesti respon kalau dicari klien, jangan dicari jawabnya seminggu lagi atau 2 minggu lagi ya udah keburu marah-marah kliennya tiap hari pasti nelfon. Karena itu mesti responsif ya. Kita mesti punya standar etika lah sama regulasi ya dibikin regulasinya di kantor mesti fast respon ya cepat kalau dicari. Jadi, mesti bisa komunikatif menyampaikan informasi dengan gaya yang jelas ya edukatif kliennya mudah ngerti. Yang terakhir ya spesialisasi kalian ya mesti punya bidang unggulan, entah itu transfer price, litigasi pajak, treaty interpretation, atau cross border tax, ya, global mobility service. Izin Pak Ivan, Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. oke, ya, baik. Oke, saya agak cepat aja di sini. Strategi pemasaran kantor konsultan pajak ya tadi ya, mesti bisa bikin identitas dan branding jadi semua orang tahu
Ya, next. Hmm. Ya, jadi semua orang tahu kalau kita konsultan pajak yang kompeten, digital marketing. Ya, sekarang eranya digital. Ya, semua orang ngecek di internet. Karena itu, bikin website profesional yang bagus untuk kantor, media sosial semua dijalanin. Cuma kalau saya lihat, kalau profesional kayaknya kurang jalan ya. Kalau IG mungkin bikin konten bisa, TikTok bisa konten, tapi profiling di LinkedIn kalau saya lihat. Ya, terus bikin newspaper, regulasi pajak, bikin bikin artikel, terus network podcast ya rajin-rajin lah bikin webinar, workshop biar pada ngikut ya. Jadi mereka tahu kita ada service apa. Bikin kolaborasi, referral referral program, baik itu lokal atau internasional, terus bikin konten edukatif ya, infografis, bikin e-book atau studi kasus. Nah, yang terakhir strategi office nih. Mau bikin seminar atau mau bikin media cetak. Cuma sekarang eranya online bisa dipublish di website ya atau di media media sosial sekarang. Oke, next. Oke. Jadi udah wrap up. Jadi di sini sukses is the sum of small effort ya, repeated day in and day out. Ya, belajar secara terus-menerus, branding dan membangun office secara terus-menerus di sini. Pertama kalau yang mau fokus di perpajakan ya. Oke, next. Big dreams. Ya, jadi the future belongs to those who believe in the beauty dreams. Jadi awalnya saya juga 26 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu saya mahasiswa juga kayak adik-adik semua. Cuman ya ikut kuliah, ikut sertifikasi dan bangun bekerja dulu di kantor akuntan publik dan kemudian menjadi entrepreneur, bangun kantor sendiri dan masuk ke berbagai industri dengan berbagai role. Nah, itu sebenarnya kan big dream ya. Ini bisa buat adik-adik semua ya, mahasiswa-mahasiswi kalau punya big dream. Ya, ya tentunya mesti punya cita-cita dulu buat sesuatu yang mau kita kejar. Oke, next. Terima kasih. Nah, ya atas waktu dan kesempatannya dan atensinya saya kembalikan kepada moderator Ibu Yeyen. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Ivan. Intinya untuk teman-teman bahwa di akuntansi dan perpajakan ini banyak peluangnya ya Pak ya. Ya, benar, Bu. Baik, ya. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mohon untuk ditampilkan pertanyaan yang pertama. Mungkin dimulai dari eh, yang pertama dari Yulia Anissa dari UIN Antasari Banjarmasin. Bagi kami mahasiswa yang tertarik menjadi akuntan publik sekaligus pemilik bisnis di masa depan, kompetensi soft skill apa yang paling krusial untuk dipersiapkan sejak di bangku kuliah selain pemahaman teknis akuntansi? Silahkan Pak Masun. Baik, Yulia Anissa dari UIN Antasari Banjarmasin. Pertanyaan yang bagus karena sering kita semua lupa terhadap pentingnya soft skill, ya. Terlalu habis waktunya untuk belajar akuntansi dan audit, tetapi tidak memperhatikan keseimbangannya dengan soft skill. Maka menurut saya untuk bisa menjadi good employee, ya, dan sekaligus menyiapkan entrepreneurship tadi seperti saran Pak Theodorus Bambang tadi, soft skill yang utama adalah komunikasi, ya. Communication skill. Ini kontradiktif loh ya. Banyak akuntan itu yang diem gitu ya, tidak pandai untuk menjaga relasi, ya kan ya. Bagaimana nanti bisa dapat proyek? Kan gitu. Jadi communication skill-nya diasah mulai dari sekarang. Makanya anak-anak yang sekarang misalnya magang gitu kan, magang di kantor akuntan publik misalnya, itu mulai latihan communication skill pada saat mengambil data.
bagaimana Anda dihadapkan pada situasi orang bagian keuangan perusahaan yang diaudit itu sedang sibuk-sibuknya, tapi Anda bisa berhasil dapat data. Nah, ini nggak mungkin Anda hanya diam, ya kan? Ini adalah communication skill. Bagaimana Anda berkomunikasi yang baik, ya, sehingga orang yang sibuk, sesibuk apapun, dengan Anda punya bekal komunikasi yang baik, dia bisa ngasih data. Itu adalah soft skill yang menurut saya harus bisa dipertahankan sampai Anda achieve itu. Nggak hanya sekedar employee. Demikian, Yulia Anissa. Ya, demikian Mbak untuk Mbak Yulia, semoga menjawab. Next, pertanyaan selanjutnya. Ya, berikut dari Imam Haki. Dalam menghadapi perubahan regulasi yang sangat cepat, bagaimana proses pemutahiran pengetahuan atau knowledge sharing dilakukan secara internal agar seluruh tim tetap selaras dengan standar audit terbaru? Silakan Pak Masud. Imam Hakim dari UT, ya. Dalam menghadapi perubahan regulasi yang sangat cepat, bagaimana proses pemutakhiran pengetahuan dilakukan secara internal agar seluruh tim tetap selaras dengan standar yang baru. Bagus. Anda tiap hari harus update, ya. Jadi belajar ngikutin perkembangan regulasi, ya, perkembangan lingkungan itu. Anda nggak harus bergantung kepada kantor, nggak harus bergantung kepada Pak dosen, ya. Namanya informasi itu sekarang hampir tiap hari sangat gampang kita mengakses. Ya. Anda mau fokus kemana? Misalnya ke perpajakan tuh, ya. Ada Pak Ivan Kanel tuh. Bagaimana regulasi terbaru terkait dengan perpajakan, case-case perpajakan, ya. Anda update aja, gampang banget gitu loh, ya, untuk bisa memutakhirkan pengetahuan. Jadi Anda punya eh, gadget yang sudah harus dioptimalkan gitu kan. Tidak hanya untuk WA-WA-an sama eh, grup atau teman kan, tapi optimalkan itu untuk mendapatkan pemutakhiran pengetahuan yang gampang sekali Anda akses, ya, dan jangan takut kalau misalnya harus berbayar, ya. Kata orang jar basuki mawa beyo, ya. Semuanya itu ada biayanya, kan gitu. Jadi kalau misalnya harus subscribe pada saat itu penting bagi Anda kan, ya, Anda subscribe, ya kan? Karena kalau hanya informasi yang general Anda nggak dapat dalam, ya. Saya kebetulan cerita sedikit nih, saya auditor forensik, ya, saya akuntan forensik gitu, ya. Bagaimana saya bisa memutakhirkan tools saya di dalam melakukan forensik, ya kan? Saya berlangganan alat-alat digital forensik, ya, dan itu akhirnya meningkatkan value. Jadi gitu ya. Anda jangan terlalu pelit dengan diri sendiri kalau itu untuk pengembangan. Karena sebetulnya itu adalah investasi. Demikian ya, Imam Hakim, ya. Ya, pertanyaan berikutnya. Ini dari Nurul Falah. Nurul Falak, Universitas Hasanuddin itu di mana Mbak Yayan? Makassar ya? Iya betul, Makassar Pak. Oke, salam buat teman-teman di Sulawesi Selatan. Ya. Ya. Bagaimana seorang angkutan publik dapat benar-benar menjamin independensi dan objektivitas ketika terdapat ketergantungan finansial dari klien yang mereka audit, dan sejauh mana IAP dapat memitigasi resiko opinion shopping dengan semakin masifnya penggunaan AI dan real-time accounting, apakah peran opini auditor manusia masih tetap akan relevan di masa akan datang? Oke, yang pertama, bagaimana menjamin independen? Nah, ini pertanyaan yang kritis ini. Ya, Anda bekerja sebagai akuntan, ya, beda lah ya profesinya dengan seorang lawyer. Ya. Anda bukan membela klien. Ya. Anda itu kayak dokter. Jadi
mendiagnosis secara independen apapun penyakitnya, ya, padahal Anda dibayar oleh klien, kan gitu. Jadi kalau misalnya Anda kayak dokter itu ya, dibayar oleh pasien tuh, si pasien sakit perut, ya kan. Terus hasil analisis Anda, oh ternyata Anda itu sakit mah, gitu ya. Ya independen ngomong mah saja, jangan ngomong Anda kelaparan, kan itu kan, untuk nyenangin pasien biar nggak takut padahal dia sakit mah, hasil diagnosisnya mengatakan ini nggak apa-apa, ini cuma kurang makan, ya itu sudah terpengaruh, hanya pengen menyenangkan pasien. Sama dengan seorang akuntan, nomor satu adalah independen. Independensi adalah mahkotanya seorang akuntan publik. Independensi ada tiga ya, in fact secara senyatanya dalam hati kita, in appearance jika dilihat dari luar, dan inkompetensi. Secara kompeten Anda tiga-tiganya harus independen. Bagaimana untuk mempertahankan independensi dan tidak tergantung kepada sejumlah fee? Ini yang disebut dengan profesional. Anda pertahankan itu sikap profesional itu, ya kan? Jangan gampang dipengaruhi hanya karena fee. Itu nanti Anda akan punya value itu. Tetapi kalau Anda misalnya terpengaruh ya karena takut nggak dibayar segala macam, itu nanti ke depannya juga Anda akan membuat posisi harga Anda itu di bawah. Kita melarang yang nggak gitu. Akuntan publik bukan profesi murahan, ya. Akuntan publik punya marwah, ya. Jadi nggak bisa diobral hanya karena ketergantungan finansial, nggak boleh. Ya. Ini adalah etika profesional. Ya. Kemudian yang kedua, dengan masifnya penggunaan AI, bagaimana nasib akuntan? Jangan takut, ya. AI ini bekerja kan atas perintah kita, kan gitu kan. Jadi sebetulnya yang menguasai itu adalah tetap kita as a human sebagai manusia, ya. Nggak akan hilang. Kenapa? Karena di dalam standar kita itu ya adik-adik ya, Anda harus paham itu. Standar kita itu namanya principle based, ya, bukan rule based. Kalau rule based, robot bisa menggantikan kita beneran itu. Ya. Kalau principle based itu, bagaimana perlakuan akuntansi yang benar itu dikembalikan kepada akuntan as a human sebagai manusia. Maka muncul namanya professional judgment. Ya. Jadi selama itu pekerjaan ada ketergantungan dengan eh, professional judgment sebagai seorang akuntan, sebagai manusia, ya, maka sebetulnya meskipun AI itu sangat masif, posisikan AI itu sebagai tools kita. Dan posisikan dia untuk membantu pekerjaan kita, bukan menggantikan. Ya. Memang lebih teliti, lebih cepat, lebih cermat ya, karena makanannya kan cuma listrik gitu kan, dari laptop kita ini kan. Kalau kita kan makan nasi, gitu kan. Berbeda kan. Makanya tetap kita harus unggul meskipun perkembangan teknologi sudah sangat masif untuk bisa memberikan jasa assurance. Karena yang kita berikan itu adalah keyakinan. Keyakinan itu adalah melekat kepada profesi kita sebagai akuntan publik, ya, dengan tools ya yang tentu mengikuti perkembangan sekarang. Anda nggak mungkin nggak pakai AI zaman sekarang kan gitu kan. Tetapi posisikan itu sebagai asisten Anda, bukan bos Anda kan gitu kan. Semua prompting itu kan asalnya dari kalian, bukan dari dia. Demikian jawaban dari saya untuk Nurul Falak ya. Bu Yayan kembali silakan. Ya, terima kasih Pak Masun. Semoga jawaban-jawabannya menjawab atas pertanyaan teman-teman ya Pak. Selanjutnya pertanyaannya untuk sesi 2 untuk Bapak Theo. Ya, yang pertama dari Meiza Gustari, Universitas Bangka Belitung.
Izin bertanya kepada Bapak Theodorus. Tadi di materi Bapak ada menjelaskan mengenai tentang signifikan profesi akuntan publik saat ini. Pertanyaan saya kepada Bapak, dalam kondisi saat ini, profesi akuntan publik di dalam kantor akuntan publik tidak hanya menghadapi tekanan dari sisi teknologi dan kompleks audit, tetapi juga ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap integritas dan transparansi. Namun, di sisi lain, masih sering terjadi kasus kegagalan audit yang justru menurunkan kepercayaan publik. Pertanyaan saya, apakah menurut Bapak akar utama dari tantangan ini lebih disebabkan oleh keterbatasan sistem dan regulasi yang ada, atau justru dari sisi profesionalisme individu auditor itu sendiri? Dan jika harus memilih satu yang paling krusial untuk dibenahi, mana yang seharusnya menjadi prioritas dan mengapa? Silahkan Bapak Theo. Baik, terima kasih Bu ya. Untuk Meisa Gustari ya. Ini pertanyaannya bagus, teknikal banget ini ya. Jadi memang ekspektasi publik atau pengguna laporan keuangan itu terhadap profesi kita sangat tinggi. Karena mereka melihatnya gini, Bapak kan spesialis ya, ahli gitu. Kenapa masih kelolosan misalnya kalau ada terjadi suatu kasus gitu ya. Tapi kita jangan lupa, prosedur audit. Pertama, opini kita itu disetting untuk menyatakan fairly opinion, bukan benaran mutlak, gitu ya. Prosedur yang disusun makanya untuk mensupport dari fairness opinion tersebut adalah dengan menggunakan sampling basis. Bisa dilakukan uji 100%, bisa dengan beberapa kondisi ya. Kalau misalnya relatif transaksi, jumlah transaksinya sedikit gitu ya, itu bisa dilakukan. Tapi kalau untuk perusahaan yang besar, transaksinya banyak, ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan dalam setahun, hal itu tidak mungkin dilakukan. Karena kalau dilakukan, satu biayanya banyak ya, jadi tidak cost efficient. Yang kedua, waktunya juga perlu waktu yang lebih panjang gitu ya. Jadi kalau saya melihat hal-hal yang sering terjadi kasus, karena fraud ini eh, melibatkan intensi dari manajemen gitu. Which is intensi itu sudah kita pakirin sebetulnya ya. Kalau kita bicara audit sekarang, ada dua hal minimal yang harus di consider sebagai significant risk terkait fraud ya. At minimum itu. Yang pertama adalah mengenai management of rate of control ya. Di manajemen of rate of control atau pengabaian pengendalian oleh manajemen ini juga sudah di apa di set atau disiapkan prosedur antisipasinya apa gitu ya. Ada paling tidak tiga hal yang bisa dilakukan terkait fraud management ini. Ya, yang pertama kita melakukan jurnal entry yang kita sebut sebagai jurnal entry testing. Jadi kita menguji eh, satu supporting atas jurnal transaksinya, kemudian yang kedua juga melihat nature dari jurnal tersebut. Ini jurnal umum, jurnal wajar enggak di dalam operasinya dia. Pemilihan sampelnya pun atas jurnal entry testing ini boleh dibilang spesifik karena tidak lagi menggunakan statistik tapi pakai kriteria gitu ya. Itu ada 16 kriteria yang perlu kita lihat. Misalnya jurnal dilakukan di hari libur, jurnal yang angkanya bulat-bulat, padahal transaksinya dia banyak dengan menggunakan transaksi mata uang asing misalnya. Gitu ya. Nah, satu lagi adalah terkait dengan pengakuan pendapatan gitu ya. Jadi at minimum dua. Jadi kalau saya bicara tools, bicara regulasi, bicara prosedur, itu sebetulnya sudah cukup banyak yang eh, mencoba memagari atau merespon atas resiko ini gitu ya. Tapi memang kembali lagi, nah itu selalu terdeteksi. Nah itu karena pemeriksaan kita memang masih menggunakan sampel gitu ya. Kalau yang eh, perlu dibenahi adalah satu, menurut saya yang pertama kali adalah mindset dari manajemen dan perusahaan bahwa penyusunan laporan keuangan itu penggunanya adalah calon investor pinjaman. Kalau kemudian
Pak Bambang, izin sepertinya ada kendala di koneksi internet, Pak. Sudah mencoba juga regulator ya, mencoba membangun satu infrastruktur baik dari sisi regulasi maupun dari sisi prosedur sedemikian mungkin untuk bisa merespon terhadap kasus-kasus yang terjadi. Tapi juga harus didukung oleh infrastruktur yang ada di dalam perusahaan, pengawasan yang dalam perusahaan. Karena yang pertama kali bersinggungan dengan prosesan transaksi adalah perusahaan. Jadi kalau ada istilah garbage in, garbage out, itu benar gitu. Jadi yang masuk itu harus betul supaya yang dihasilkan adalah nanti satu produk yang mempunyai kualitas yang tinggi. Makanya kalau dalam proses pemberian jasa kita menemukan adanya kelemahan di dalam sistem pemrosesan transaksi perusahaan, pengendalian internal, hal itu harus kita sampaikan kepada manajemen, ya, kepada perusahaan. Kemudian juga proses perbaikannya harus dimonitoring secara reguler. Kita update lagi tahun depan. Temuan saya masih ada nggak nih? Improve nggak proses yang tahun lalu saya temukan? Kalau masih ada temuannya yang sama, berarti prosesnya masih belum berjalan gitu. Jadi memang ini nggak bisa berjalan sendiri proses perbaikannya. Jadi harus bersama-sama ya. Setiap kali kita makanya kalau bicara dari sisi quality, dari sisi pemberi jasanya akuntan publik, itu setiap tahun ada yang namanya review mutu, baik dilakukan oleh regulator maupun dilakukan oleh asosiasi. Tapi di sisi yang lain, perusahaan juga harus dibentuk perspektifnya bahwa mereka harus menyusun laporan keuangan yang memang bisa diandalkan, gitu. Karena ya itu tadi, sisi pemeriksanya atau pemberi jasanya sudah diperbaiki, kalau yang diperiksanya ternyata tidak pernah ada improvement, ya akan terulang lagi kasus yang sama. Kira-kira seperti itu ya. Moga-moga bisa menjawab. Saya kembalikan Bu Yeyen. Ya, pertanyaan selanjutnya. Boleh di next lagi, Mbak Sabrina? Ya, dari pertanyaan berikutnya dari Dian Putri dari Universitas Bangka Belitung lagi. Sa- Saya mau bertanya soal angka 0,1% praktisi di bawah 30 tahun tadi. Melihat hal ini, saya langsung berpikir bahwasanya ada masalah minat yang serius pada level mahasiswa terkhusus akuntansi. Kira-kira apa masalah struktural yang paling membuat anak muda takut atau nggak tertarik buat masuk ke jalur ini? Apakah jalur sertifikasi yang terlalu berbelit-belit atau model bisnis cup sekarang yang dirasa sudah tidak nyambung lagi dengan gaya kerja anak muda zaman sekarang yang maunya hanya serba digital dan fleksibel? Bagaimana cara membenarkan ekosistem ini supaya profesi AP tidak kehilangan relevansi di mata generasi mendatang? Silakan Bapak Theo. Baik, terima kasih Dian Putri atas pertanyaan. Ini relevan ya dengan fenomena sekarang gitu ya, di mana teman-teman yang generasi sekarang itu memang menginginkan satu gaya kerja yang fleksibel ya, kemudian bisa dilakukan dimanapun gitu ya. Ini dari eh, profesi atau dari pengusaha pun paham akan hal ini gitu ya. Kita juga melihat ketertarikan dari generasi baru untuk masuk ke dalam profesi ini boleh dibilang significantly drop atau turun gitu ya. Karena memang perkembangan sekarang banyak juga membuka peluang pada teman-teman yang lain. Tapi mungkin kita juga melihat bahwa ada informasi-informasi atau hal-hal yang mungkin juga tidak tersampaikan kepada teman-teman. Seperti apa sih sebetulnya dunia profesi ini gitu ya. Makanya eh, sekarang itu kantor-kantor akuntan publik juga banyak melakukan sosialisasi ke kampus-kampus ya untuk memberikan gambaran mengenai profesi ini. Selain kami juga dari profesi akuntansinya, profesi akuntan publiknya juga mencoba memberikan, makanya sekarang ada program seperti kuliah terbuka seperti ini ya, diundang pembicara atau narasumber untuk bisa memberikan gambaran pentingnya profesi ini, menariknya profesi ini apa sih gitu ya. Karena kalau
yang gambaran publik yang teman-teman mungkin ketahui sekarang, wah akuntan publik banyak lemburnya gitu, nggak punya me time ya, waktunya nggak fleksibel gitu. Percaya, kembangan itu juga menjadi awareness-nya kami sebagai pengusaha ya. Jadi eh, di kantor-kantor itu sekarang sudah mulai banyak supaya bagaimana mengurangi waktu jam kerjanya. Meskipun kalau kita bicara overcharge, lembur gitu nggak bisa dihindari karena memang ada komitmen deadline ke klien-klien yang kita di mana kita memberikan servis atau jasa gitu ya. Tapi itu juga menjadi concern kita. Makanya eh, di beberapa kantor besar itu mulai ada istilahnya bonus cuti gitu ya yang bisa diambil. Jadi kalau memang jam kerjanya banyak dinilai, nah itu ada bonus cuti seperti itu gitu ya. Dan juga diberikan fleksibilitas untuk bisa mengambil cuti ya di masa-masa tidak sibuk ya di luar bulan ya setelah bulan April lah setelah periode pelaporan pajak itu biasanya teman-teman dihimbau untuk mengambil cutinya gitu ya untuk bisa rehat sejenak gitu. Karena nanti biasanya bulan-bulan September atau Agustus sudah mulai proses acceptance klien, sudah mulai masa sibuk lagi gitu ya. Dan juga kami dari profesi juga dari kantor-kantor AP itu mencoba memberikan pemahaman dengan mengadakan program-program seperti kuliah terbuka begini ya. Datang visit ke kampus-kampus ya untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa-mahasiswa akuntansi profesi ini apa sih sebetulnya gitu. Menariknya apa sih gitu. Dan kita juga kalau bicara proses sertifikasi, kita mencoba membuka atau memberikan jalur-jalur baru yang tidak hanya sekedar melalui ujian aja gitu ya. Makanya tadi kalau teman-teman lihat kan strukturnya cukup banyak tuh selain ujian, ada RPL, ada PPAK, di mana program-program itu juga kita memberikan waiver atas ujian-ujian sampai dengan tingkat tertentu gitu ya. Memang kalau untuk yang eh, penilaian pengalaman audit itu nggak bisa dihilangkan karena kita pengen yang disampaikan Pak Masum tadi, auditor itu kan harus membangun networking gitu ya, harus banyak berbicara, bisa berbicara, memberikan seminar supaya namanya dikenal ya, supaya membantu dalam proses marketingnya dia juga gitu. Jadi jangan diem aja gitu ya. Jadi supaya juga kita bisa bicara, membangun networking, membangun bisnisnya supaya menjadi besar gitu ya. Itu. Dan percaya bahwa kita juga mencoba untuk memberikan waktu misalnya, oh kalau sedang nggak bisa, boleh bekerja dari rumah dengan izin misalnya. Saya sedang nggak bisa, saya WFH ya gitu. Nah itu hal-hal fleksibel gitu yang coba kita akomodasi ya buat keinginan teman-teman di generasi sekarang yang memang menginginkan waktu yang lebih fleksibel gitu ya. Ya, jadi itu juga jadi awareness kita ya. Jadi kalau saya bicara ini, misalnya kita juga membangun satu environment untuk bisa mengakomodasi keinginan-keinginan teman-teman ya gitu. Kita mencoba misalnya untuk building saling perkenalan ya, building organization, building trust di antara anggota tim dengan berbagai cara outing kah gitu ya. Jadi supaya juga profesi ini menarik, nggak yang muncul lagi-lagi banyak overtime-nya, waktunya nggak fleksibel gitu, nggak gitu. Itu juga jadi awareness kita karena kita tahu bahwa generasi masa depan ini adalah harapan kita supaya profesi ini tetap berkesinambungan dan bisa mengcater market yang lebih tinggi gitu ya. Harapan kita seperti itu. Supaya juga ekonomi secara umum bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dengan adanya profesi kita sebagai salah satu supporting untuk memberikan eh, jaminan atas informasi keuangan yang disajikan di perekonomian atau di market investasi. Mungkin itu Bian. Baik, terima kasih Pak Theo. Untuk selanjutnya, pertanyaan untuk sesi 3, dipersilahkan. Ya, yang pertama dari Nafis Hasmi, UIN Antasari. Apakah profesi perpajakan (DIKAP) pada dasarnya membantu negara mengumpulkan pajak atau membantu perusahaan mengurangi kontribusi mereka? Silakan Bapak Ivan. Oke, iya, ya, oke. Terima kasih Bu Yuyun.
Oke, jadi pertanyaannya apakah profesi perpajakan dikap ya pada dasarnya membantu negara mengumpulkan pajak. Nah, jadi kalau dari kita sebagai eh, apa profesi konsultan pajak ya, itu benar kita secara indirect akan membantu ya, membantu eh, pemerintah negara ya di sini kita encourage mereka buat bayar kewajiban mereka. Itu akan pada secara dasar secara langsung direct atau indirect nanti akan membantu negara mengumpulkan pajak. Nah, terus kalau membantu perusahaan mengurangi kontribusi mereka. Nah, jadi kan sekarang kesulitannya di wajib pajak ini kan ngerjain korteksnya nih, ya. Baik untuk bikin SSE-nya, surat setoran elektroniknya, untuk pelaporan SPT-nya. Nah, di situ sebenarnya kita membantu, kita sebagai konsultan pajak ya, membantu eh, wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi mereka nanti begitu dapat surat setoran elektroniknya melalui korteksnya, mereka kan bisa bayar lewat e-banking atau lewat mobile banking ya, atau lewat ATM, bisa lewat mana-mana. Jadi ya pada dasarnya akan membantu negara mengumpulkan pajak. Kalau mengurangi kontribusi sih, justru karena dibantu konsultan, mereka bayarnya jadi lebih cepat ya. Jadi ya kalau kita lihat berita kemarin sampai April 2026 dibanding April 2025, penyetoran pajak naik 18%. Nah, jadi kalau saya rasa sih malah meningkatkan kontribusi. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya dari Asih Budianti. Saya pernah ada pengalaman di akuntan publik. Bagaimana persyaratan untuk bisa membuka jasa konsultan pajak? Terima kasih. Silakan Oke, Bapak. ya pertanyaan dari Asi Budianti. Jadi eh, kan salah satu jasa perpajakan itu bisa diberikan melalui kantor akuntan publik ya. Jadi kalau emang dulu pernah punya pengalaman di akuntan publik ya sebaiknya bisa join lagi di akuntan publik dan nanti belajar bagaimana menjadi konsultan pajak di sana sebelum nanti akhirnya akan membuka kantor sendiri. Saya rasa kan salah satu yang penting di sini adalah pendidikan, kompetensi, dan juga experience. Paling penting tuh experience sebenarnya, pengalaman. Ya, dan harus jaga kompetensinya juga melalui pendidikan profesi berkelanjutan. Nah, jadi persyaratannya apa buat bisa buka jasa konsultan pajak? Ya kalau mau buka sendiri, salah satu syaratnya harus punya sertifikasinya, ya. Lulus USKP-nya dulu. Kalau mau jalanin lewat CAP, harus lulus CPA-nya dulu ya. Habis itu ambil USKP-nya, jadi di CAP-nya nanti bisa, waktu dibuka CAP-nya bisa memberikan jasa audit dan jasa perpajakan. Ya, kalau tadi kan sudah diterangin ya proses bagaimana ngambil ujian sertifikasi akuntan publiknya. Nah, jadi kalau untuk khusus di pajaknya ya harus lulus USKP-nya, nanti urus izinnya tuh, ya, urus izinnya di kementerian, ya, di P2PK. Nah, nanti nanti kan konsultan pajak juga di bawah P2PK ya, jadi nanti akan diarahin ke sana semua. Nah, jadi kalau harus jadi anggota asosiasi juga di konsultan pajak ya, salah satu persyaratannya nanti kalau mau buka. Eh, jadi kalau itu semua udah dipenuhin, ya bisa dibuka jasa konsultan pajaknya. Ya, nanti kan kita mesti positioning diri kita sebagai konsultan pajak tentunya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk para narasumber. Rekan-rekan sekalian, berakhir sudah sesi pemaparan materi yang sangat komprehensif hari ini. Kita telah membedah peluang karir, mendalami seluk-beluk perpajakan di KAP, hingga strategi meraih gelar CPA. Besar harapan kami materi yang disampaikan oleh Bapak Masun, Bapak Theodorus Bambang, dan Bapak Ivan Kanel tadi dapat menjadi bekal berharga bagi perjalanan profesional Anda ke depan. Terima kasih atas perhatian luar biasa yang telah Anda berikan pada hari ini. Saya Yeyen Eka Kristina Sari, mohon pamit undur diri. Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada MC. Sekian. Baik,
Terima kasih kepada Ibu Yayan yang telah memandu kuliah umum pada hari ini dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memaparkan materinya pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya perkenankan saya untuk menginformasikan kembali tautan evaluasi dan syarat untuk mendapatkan sertifikat pada kuliah umum hari ini. Peserta yang berhak mendapatkan e-certificate adalah peserta yang mengikuti rangkaian acara kuliah umum dari awal hingga akhir dengan minimal kehadiran 50% dan mengisi evaluasi setelah kuliah umum ini selesai. Materi evaluasi dan kuesioner dapat dilihat melalui tautan yang telah tertera setelah kuliah umum ini berakhir. Tautan tersebut hanya berlaku sampai dengan hari Senin 4 Mei 2026 pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan Bapak Ibu sekalian dapat kami informasikan juga kepada Bapak Ibu, untuk e-certificate nanti akan kami informasikan melalui email masing-masing peserta yang terdaftar maksimal 14 hari kerja setelah acara ini diselenggarakan. Dan dimohon juga kepada Bapak Ibu nanti untuk dilakukan pengecekan secara berkala di dalam email karena tidak menutup kemungkinan sertifikat akan dibagikan lebih cepat. Sebelum kami mengakhiri acara pada hari ini, izinkan saya untuk mengumumkan 3 orang yang beruntung mendapatkan voucher dari IAPI. Yang pertama, voucher CPA Indonesia Academy diberikan kepada Yulia Anissa dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dan selanjutnya, cashback 50% ujian sertifikasi tingkat dasar diberikan kepada Dian Putri dari Universitas Bangka Belitung. Dan yang terakhir ada voucher brevet ABIAPI senilai Rp1.000.000 diberikan kepada Nafis Hasmi dari UIN Antasari Banjarmasin. Bagi nama-nama yang telah kami informasikan, silakan menghubungi panitia melalui WhatsApp ke nomor 0851 7511 0354 atau dapat menghubungi customer service IAPI. Apabila Bapak Ibu peserta mengalami kendala dalam mengikuti kuliah umum ini, silakan menghubungi customer service IAPI melalui WhatsApp di 0851 7511 0354 atau dapat mengirimkan email ke penwil@iap.or.id dengan subjek kuliah umum volume 8. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kuliah umum pada hari ini. Izinkan kami untuk mengakhiri kuliah umum pada hari ini dan sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.